Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sahha lan sah apa an-nikahu nikah bitarjamatin kelawan tarjamah. Ai tarjamati ahadil lafdhaini tegese kelawan terjemahe salah sijine lafadz loro, yakni al-ijab wal qabul. Terjemah bi ayyi lughatin kelawan endi-endine lughat. Walau mimman senajan iku saking wong yuhsinu kang bagusake sapa man al-arabiyata ing bahasa Arab. Lakin yushtarotu tetapine disyaratake opo ayyatiya yen to teko sapa man bima kelawan perkara ya'udduhu kang ngitung ing ma sapa ahlu tilkal lughati ahline mengkono-mengkono bahasa shorihan ing pertelo fi lughatihim ing dalem lughate ahli tilkal lughah. Hadza utawi iki mahal iku infahima lamun faham sapa kulun saben-saben siji kalama nafsihi ing kalame awak dheweke kulun wa kalamal akhari lan kalame wong kang weneh wa syahidani lan faham sapa syahid loro. Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu taala pada pembahasan kali ini beliau menyatakan wa sahha an-nikahu bi tarjamatin ay tarjamati ahadil lafdhaini bi ayyi lughatin walau mimman yuhsinul arabiyata. Bahwa nikah itu sah dengan sighat ijab qabul yang diterjemahkan, baik itu salah satunya ataupun keduanya, ke dalam bahasa apapun, walaupun orang yang mengijabi atau mengqabuli itu adalah termasuk orang yang mengerti dan menguasai bahasa Arab. Namun demikian, dalam hal ini disyaratkan di dalam lafadz ijab dan qabul ini istilah kata terjemahan yang digunakan adalah kata terjemahan yang sharih menurut pakar bahasa tersebut. Jadi tidak sah ketika terjemahan itu tidak menunjukkan makna yang sharih, yaitu misalnya menunjukkan makna kinayah. Itu tidak cukup, tidak memenuhi syarat. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan hadza in fahima kullun kalama nafsihi wa kalamal akhar wa syahidani. Mahallu sihhatihi bitarjamah, yakni keabsahan nikah dengan sighat yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah apapun itu adalah ketika masing-masing orang yang mengijab dan mengqabul itu saling mengerti ucapan satu sama lain. Demikian juga dua saksi yang hadir di majelis akad pada saat itu juga harus mengerti makna daripada apa yang diucapkan di dalam ijab maupun di dalam qabul. Lantas kenapa nikah itu sah dengan akad yang diterjemah? Baik itu ijabnya maupun qabulnya maupun keduanya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Bakri Syataq di dalam I'anatit Thalibin, mengutip pendapat dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori di dalam Asnal Matalib, beliau mengatakan i'tibaron bil makna, bahwa yang diiktibar di dalam sighat akad nikah itu adalah maknanya. Li'annahu lafdzun
la yata'allaqu bihi i'jazun. Bahwa sighat akad nikah itu adalah lafadz yang tidak tergantung dan tidak berkaitan dengan i'jaz atau kemukjizatan sebagaimana Al-Qur'an, sehingga cukup dengan terjemah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qala lan dawuh sinten al-allamatu al-allamah at-taqiyyu as-subkiyyu rahimahullahu ta'ala fi syarhil minhaji ing dawuh walau tawato'a lamun sepakat sopo ahlu qutrin sopo penduduk suatu daerah ala lafzin ing atase lafat fi iradatin nikahi ing dalem ngarepake nikah min ghairi sharihi tarjamatihi hale tetep saking liyane pertelone terjemahe nikah lam yan aqid mongko ora dadi apa an nikahu nikah bihi kelawan lafaz. Asy-Syaikh Al-Allamah Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Minhaj, beliau mengatakan bahwa ketika penduduk suatu daerah itu sepakat tentang suatu lafadz yang mana lafadz tersebut itu tidak sharih, maka nikahnya tidak sah dengan menggunakan lafadz tersebut di dalam akad nikah. Wal muradu utawi perkara sing dikarepake bitarjamati kelawan terjemah iku tarjamatu maknahu iku terjemahe maknane nikah al-lughawiyyi kang bangsa lughawi kadhomi koyok dene ngumpulake dom fala yan aqidu mongko ora dadi apa an nikah bi alfazin kelawan pira-pira lafadz ishtaharat kang kuncoro apa alfaz fi ba'dil aqtari ing dalem setengahe pira-pira daerah lil ingkahi krana ngawinake kama koyok dene perkara afta kang aweh fatwa bihi kelawan ma sopo syekhuna sopo guru ingsun al-muhaqqiq az-Zamzami rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang dimaksud terjemah di dalam pembahasan kali ini itu seperti apa? Maka Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah mengatakan wal muradu bitarjamah tarjamatu ma'nahu al-lughawiyyi. Bahwa yang dimaksud dengan makna terjemah di sini adalah terjemahan tekstualnya dari kata an-nikah. Beliau mencontohkan seperti lafadz ad-dom atau mengumpulkan. Oleh karena itu, lafadz-lafadz yang sudah masyhur di sebagian daerah-daerah yang digunakan untuk menikahkan namun tidak menunjukkan sebagai makna lughawinya, maka lafadz-lafadz tersebut tidak sah digunakan di dalam sighat akad nikah. Hal ini sebagaimana yang difatwakan oleh guru beliau yaitu Al-Imam Az-Zamzami rahimahullahu ta'ala. Kemudian, jika seorang qadhi mengakadi nikah dengan sighat bahasa Arab kepada orang ajam atau kepada orang non-Arab yang mana dia tidak mengetahui maknanya kecuali dia hanya tahu secara umum bahwa kalimat itu digunakan untuk nikah, maka bagaimana hukumnya? Apakah nikahnya sah atau tidak? Walal mu'alifu rahimallahu ta'ala walau aqada lamun ngakadi sapa al-qadhi sapa qadhi an-nikah ing nikah bisighati kelawan sighat al-arabiyyati kang bangsa Arab li ajamiyin maring wong ajam non-Arab. La ya'rifu kang ora weruh sapa ajami maknaha ing maknane sighat Arabiyah al-asliyah kang asli. Bal ya'rifu balik weruh sapa ajami annaha ing setuhune sighat iku maudhu'atun iku diselehake li aqdin nikahi krana akad nikah sahha mongko sah apa nikah. Kadza koyok dene sah afta aweh fatwa bihi kelawan dza sapa syekhuna guru ingsun wa syekhu Atiyatu lan Syekh Atiyah. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan apabila ada seorang qadhi mengakad nikahkan orang non-Arab, misalnya orang Jawa misalnya, diakad nikahkan dengan memakai bahasa Arab. Namun orang non-Arab tadi tidak mengerti maknanya yang asli, namun hanya mengetahui bahwa kalimat yang tadi digunakan, yang berbahasa Arab tadi itu adalah kalimat yang maudhu'ah yang digunakan untuk akad nikah, maka nikahnya sah.
Demikian yang difatwakan oleh guru beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dan juga Asy-Syaikh Athiyah rahimahullahu ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa Syekhuna fi Syarhil Irsyadi wal Minhaji ing dalem syarah lorone kitab Al-Irsyad lan kitab Al-Minhaj ing dawuh innahu stuhune kelakuan iku la yadurru ora bahayani apa lahnul ammiyi apa lahne wong awam. Contone ka fathita il mutakallimi koyok dene fathae huruf ta mutakallim. Misalnya seseorang mengatakan zawajtaka wa ibdalal jimi lan ganti huruf jim zayan ing huruf zai au aksihi utawa sakwalike ibdalil jim zayan. Kemudian di dalam syarah kitab Al-Irsyad dan juga Minhaj, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan, lahannya orang awam, misalnya memfathahkan huruf ta mutakallim, atau mengganti huruf jim dengan huruf zai, atau sebaliknya, itu tidak membahayakan, yakni tidak merusak keabsahan nikah. Lantas kemudian, jika wali ataupun zauj misalnya, ini salah satunya adalah orang yang akhros, atau orang yang tunawicara. Lantas, bagaimana akad nikahnya? Apakah cukup, apakah sah hanya dengan menggunakan isyarah? Maka beliau mengatakan, wayan aqidu lan dadi opo an nikah bi isyarati akhrosa kelawan isyarahe wong kang tunawicara, mufhimatin kang mahamake. Beliau mengatakan, nikah itu sah dengan akad yang menggunakan isyarah bagi orang yang tunawicara, yaitu dengan isyarah yang bisa memberikan pemahaman. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa qila lan den ucapake apa pengucap la yan aqidu ora dadi apa an nikahu nikah illa bisyghati angin kelawan syughat al arabiyyati kang bangsa Arab. Fa alaihi mongko ing atase iki qaul yasbiru sabar sapa man yakni man la yuhsinul arabiyyata indal ajzi ing dalem nalikane apes ila ayyata'allama tumeka yen to belajar sapa man la yuhsinul arabiyyah au yuwakila utawa makilake sapa man. Wa hukiya lan den riwayatake apa hadza iki qaul an Ahmad saking Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian, menurut suatu pendapat, ini adalah muqabilul asoh, sebagaimana disebutkan di dalam I'anatul Talibin, dan juga di dalam Minhajit Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa menurut pendapat yang asoh, sighat ijab qabul itu boleh dengan terjemahan, yakni terjemahan letter luck dari kata nikah. Sedangkan menurut muqabilul asoh, disebutkan di sini la yanaqidun nikahu illa bisyghati al-arabiyyati. Bahwa nikah itu tidak sah kecuali dengan syighat arabiyah, dengan syighat berbahasa Arab. Kenapa? Karena menurut Sayyid Bakri Syatto, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Mughni, i'tibaron bil lafzi al-warid. Bahwa redaksi akad nikah itu diriwayatkan dengan bahasa Arab, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi juga dengan bahasa Arab. Maka menurut pendapat muqabilul asoh ini, hukumnya jika dengan terjemahan itu tidak sah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah memberikan rekomendasi atau memberikan nasihat kepada orang yang memang belum mampu untuk melafadzkan ijab dan qabul menggunakan bahasa Arab untuk bersabar ketika memang dia tidak mampu sampai dia belajar dan dia mampu untuk menggunakan syighat arabiyah. Ataupun dengan cara mewakilkan akad nikah yakni ijab ataupun qabul kepada orang yang mampu dan mengerti bahasa Arab agar supaya dia melangsungkan ijab ataupun qabul dengan menggunakan bahasa Arab. Rekomendasi ini tentu berdasar karena memang muqabilul asoh itu juga merupakan pendapat yang sahih, sehingga yang lebih utama di sini adalah al-khuruj minal khilaf,
yaitu keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Sehingga afdolnya bagi orang yang belum menguasai sighat ijab ataupun qabul dengan bahasa Arab untuk bersabar kemudian belajar, ataupun dengan mewakilkannya kepada orang yang mengerti bahasa Arab. Dan qaul ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Na'am wa kharaja biqauli muttasilun ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.